mereka tuh sama-sama menemukan bukti bahwa identitas Alice diperbudak menjadi scammer cinta. Wali kota Alice diduga itu sebagai mata-mata Cina. Hai guys, welcome back to my channel. Makasih ya guys sudah mampir ke channel gue. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke? Makasih. Pembahasan kali ini gue mau membahas tentang Alice Lil Go yang baru aja ditangkap tanggal 3 September 2024 di Indonesia. Dan berikut penjelasannya. Alice Lil Go berusia 35 tahun adalah seorang pengusaha dan politikus di Filipina. Dia adalah seorang wali kota Banban dari 30 Juni 2022 hingga 13 Agustus 2024. Pada Juni 2024, Guo diskors 6 bulan sebagai wali kota atas tuduhan pencucian uang. Guo diberhentikan pada 13 Agustus 2024. Jadi guys, kasus ini tuh diawali dari penggerebekan Pogo atau judi online besar di Philippines. Setelah diinvestigasi, ternyata ada keterlibatan nih dengan wali kota Alice Go. Nah, karena dia tuh diduga terlibat dengan Pogo ini atau judi online ini, dia tuh akhirnya tuh dipanggil sama Senat yang ada di Philippines. Sampai di mana dia tuh nggak memenuhi beberapa panggilan untuk pemeriksaan. Nah, setelah itu baru diketahui nih, ternyata si Alice Lil Go itu udah nggak berada lagi di negaranya. Disitulah akhirnya pihak otoritas Philippines menetapkan Alice Lil Go menjadi buronan internasional. Lembaga penegak hukum Philippines termasuk Anti-Money Laundering Council bulan lalu secara bersama-sama mengajukan beberapa tuduhan pencucian uang senilai lebih dari 100 juta peso atau sekitar 27,5 miliar dari hasil tindak kriminal. Selain dituduh pencucian uang, Guo juga dituduh atas keterlibatannya dengan kasino daring Pogo yang dianggap sebagai kedok pusat penipuan dan sindikat perdagangan manusia atau human trafficking karena dibangun di atas tanah yang sebagian dimiliki oleh wali kota Alice Go. Jadi guys, waktu Pogo judi online itu digerebek ya, ternyata diketemukan sebanyak 700 orang yang diperbudak menjadi scammer cinta online. Wah, jangan-jangan ini ada relatable-nya dengan scammer lowongan pekerjaan di luar negeri gaji tinggi. Makanya dek, jangan percaya gitu aja. Kalian kalau misalkan dapat informasi nih ada lowongan pekerjaan di luar negeri harus dicek and recheck dulu ya. Jangan sampai nanti kalian udah ngarep-ngarep kerja di sana, ternyata disuruh jadi scammer cinta online. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Krisnamurti mengkonfirmasi penangkapan buronan asal Philippines Alice Lil Go. Penangkapan terhadap Alice Go adalah bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Filipina. Jadi guys, menurut Badan Anti Kejahatan Philippines, Guo ini melarikan diri dari Philippines itu pada bulan Juli, melakukan perjalanan ke Malaysia, terus ke Singapura, kemudian ke Indonesia pada Agustus dengan menggunakan paspor Philippines. Penangkapan Guo terjadi Selasa malam tanggal 3 September 2024 di kota Tangerang. Sebelumnya adik perempuan Guo, Sheila, dan rekan bisnisnya Cassandra Leong ditangkap di Batam, Kepulauan Riau, dan telah dipulangkan ke Philippines pada 22 Agustus yang lalu. Pembahasan kali ini tuh sangat menarik sekali karena menurut gue di sini tuh ada cerita yang plot twist banget ya. Jadi ternyata guys, wali kota Alice Lil Go ini diduga itu sebagai mata-mata Cina. Menurut The Deviant artikel diasumsikan bahwa pemerintah Philippines itu tertipu dengan seorang warga negara Tiongkok yang menggambarkan diri mereka sebagai warga negara Philippines. Menurut Senator Philippines Risa Hontiveros dan Sherwin Gatchalian, mereka tuh sama-sama menemukan bukti bahwa identitas Alice Go itu ternyata palsu. Alice Guo, seorang wali kota terpilih, sebenarnya itu adalah warga negara Tiongkok yang berimigrasi ke negara Philippines pada tahun 2003 dengan nama Guo Huaping. Wow, gila ini sih. Jadi guys, kecurigaan ini tuh muncul ketika Alice itu tidak bisa menjawab pertanyaan tentang identitasnya. Jika ini benar terjadi,
Alice Go ini sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi seorang wali kota di Filipina karena dia bukan warga negara Filipina kan. Selain itu dia juga bisa dijerat hukuman karena telah memalsukan identitas. Soalnya nih ya guys ya, si Alice Go ini sampai berita ini diturunkan ya, dia tuh masih tidak mengakui kalau dia tuh salah dan dia tidak mengakui kalau dia itu merubah identitas pribadinya dia. Dan percaya nggak percaya ya, dia tuh masih mau loh mencalonkan diri lagi sebagai wali kota di tahun berikutnya. Wow, karena ini tuh kasusnya tuh viral banget di Filipina dan bahkan sampai presiden Filipina tuh langsung terlibat dalam kasus ini. Pihak otoritas di Filipina tuh bener-bener menginvestigasi gitu. What is going on? Apa yang terjadi? Karena yang seperti kita tahu ya, hubungan antara Filipina dan China itu lagi nggak baik-baik aja. Jadi memang perkara ini tuh sangat sensitif sekali buat pihak Filipina. Sampai di mana Biro Investigasi Nasional di Filipina itu mengkonfirmasi bahwa benar adanya ternyata sidik jari Alice Lilgo dengan Guo Hoping itu sama. Jadi guys, udah nggak ada keraguan lagi ya. Ternyata wali kota terpilih di Filipina adalah seorang warga negara Tiongkok yang berpura-pura menjadi warga negara Filipina. Jika Guo adalah aset Partai Komunis Tiongkok atau PKT, ini tuh berarti Guo memiliki akses terhadap pengarahan rahasia yang hanya tersedia bagi pejabat terpilih di Filipina. Dia juga mampu menyampaikan informasi sensitif dan bahkan pengarahan intelijen yang dia terima dari otoritas negaranya kepada atasannya. Menurut prinsip Sunju, ada sebuah kiasan. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Jadi guys, singkatnya, Guo ini mempunyai tujuan yang jelas untuk menjadi seorang wali kota di Filipina, yaitu untuk mengacaukan sebuah negara. Gimana guys menurut kalian tentang kasus ini? Apa benar agen-agen rahasia sudah masuk ke dalam negara-negara untuk memprovokasi rakyatnya dan menghancurkan dan mengacaukan negaranya? Semoga ini tidak terjadi ya di negara kita. Dan akhir kata, kita selalu mendoakan negara kita tercinta Indonesia ini agar dijauhkan dari orang-orang yang ingin menghancurkan, mengacaukan, dan menguasai negara Indonesia. Amin.